allazi bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Jami As-Sakinah, para alim ulama cerdik pandai, para orang tua semuanya, saudara-saudari rahimakumullah. Kembali mari kita memuja Allah yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semuanya, telah memberikan fasilitas-fasilitas hidup yang lengkap, Pak ya. Ngasih hayat, ngasih hidup, ngasih sehat, ngasih aman, ngasih makan ya. Alhamdulillah, hidayah dan taufik pun Allah kirimkan kepada kita, Allah hadiahkan. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri semua ini dengan sebenar-benar syukur. Selanjutnya shalawat salam mari kita bacakan untuk Rasulullah beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Lanjut ya, masih dengan judul yang sama. Judulnya ingat-ingat ya, larangan dari syariat ya kepada kita umat yang telah beriman. Kita dilarang minta-minta jabatan ya, kita dilarang memilih wilayah. Kalau memang tidak wajib jabatan itu kita ambil, atau kita tak memiliki hajat terhadap jabatan tadi. Judul itu udah kita ulang-ulang ya, garis besarnya gitu, penjelasannya sudah. Di hadis terakhir kemarin, di ujung hadis ya, di hadis nomor 1 di riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan 2 pesan kepada sahabatnya ini, Abdurrahman bin Samurah. Pertama, pesan Rasul Abdurrahman, kamu jangan minta-minta jabatan ya. Rasul ngasih alasan, karena kalau kamu meminta jabatan ya, terus jabatan itu dikasihkan sama kamu nanti tak akan ditolong Allah ya. Tapi kalau kamu dapat jabatan itu tanpa didahului oleh minta-minta, rayu-rayu ya, maka kamu akan dibantu Allah. Kemudian pesan kedua kata Rasul, bila kamu bersumpah, kadung bersumpah ya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kamu melihat bahwa isi sumpahmu tuh ternyata tidak ideal, ada yang lebih ideal dari itu ya. Kata baginda Rasulullah, dahlah langgar aja sumpahmu tuh ya. Nah, setelah itu kamu bayar kifarat ya, kifarat sumpah namanya. Contoh kemarin, misalnya kita kelahi nih, kelahi kawan lah, saking geram kita bilang, demi Allah haram aku nampak wajah kamu lagi. Oh, maknanya apa? Tak akan ketemu lagi kan? Udah pakai wallah loh, udah pakai nama Allah untuk tak saling jumpa. Berlalu waktu, nyesel kita. Kemudian kita melihat bahwa berteman dengan dia nih ternyata lebih baik ya, ketimbang kita memutus hal seperti itu. Langgar isi sumpah tadi.
cuman ada sanksi, ya, bahasa syariatnya sanksi ini kiparat, ya. Kiparat nih karena tadi dah pakai nama Allah kan, nah, nama Allah nih kita langgar. Nah, kiparatnya itu di Quran disebutkan pakaffaratuhu it'amu asyrati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah fa illam tajidu fasiyamu salasati ayyam. Kiparatnya itu pilih, ya, salah satu dari yang tiga. Yang mana satu silahkan, tak mesti berurut, ya, mana suka aja. Mana itu? Pertama, ngasih makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita makan. Yang kedua, pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau ketiga-tiganya tak bisa dibuat, ngasih makan tak bisa, ngasih pakaian apa lagi, memerdekakan hamba saya apa lagi, maka solusinya itu adalah puasa 3 hari, ya. Nah, itu kalau kita mau melanggar isi sumpah, ya. Nah, kalau di Arab nih, Pak, bersumpah tuh ya biasa gitu, ya, biasa. Kalau kita nih jarang, ya, jarang. Sehingga karenanya maka di Quran nih ada ayat terkait sumpah khusus, ya, itu terkait sumpah khusus, sampai menyinggung tentang kebiasaan orang Arab yang sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah. Jadi wallah tuh udah makanan hari-hari, ya. Disebutnya itu apa? Sumpah lagun katanya, ya. Sumpah lagun tuh gitu, karena kebiasaan bibir aja. Allah, wallah. Tak bagus sumpah tuh terlalu di apa, ya? Terlalu di mudah-mudah. Tak bagus, ya. Kalau bisa bersumpah tuh untuk hal-hal penting saja, jangan terlalu dibiasakan. Hadis kedua, ya, terkait dengan judul ini begini, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, sahabat senior, ya, Abu Dzar. Kalau tadi Abdurrahman bin Samurah ini menjadi sahabat Rasul itu ketika Makkah sudah ditaklukkan. Nama ketika kafirnya beliau ini bukan Abdurrahman katanya, diganti oleh Rasulullah SAW, sehingga namanya menjadi Abdurrahman. Jadi ganti nama nih boleh, ya. Nama sebelum Islamnya nih Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Ada lagi yang mengatakan Abdul Kilal. Kemudian Rasulullah SAW memberi nama setelah berislam menjadi Abdurrahman, ya. Jadi mengganti nama nih tak ada masalah, ya, ada sunnahnya. Tapi digantinya dengan yang lebih baik, ya. Seperti tadi Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, gitu kan. Abdul Kilal diganti jadi Abdurrahman. Nah, kayak di Jawa kan ada tuh nama kecil kemudian nama setelah besar, gitu, ya. Mungkin dari cerita inilah bisa jadi, ya. Di hadis kedua dari Abu Dzar radhiyallahu kepada saya sallallahu alaihi wasallam begini, ya Abu Dzarrin, inni araka, kepada Abu Dzar ini lemah. Lemah itu maksudnya apa? Anil qiyam bi wadhaifil wilayah fatu aziza an tanfidi umuriha wa riayati hukukiha. Rasul menilai Abu Dzar ini lemah dalam pengertian tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan tugas-tugas kekuasaan, tugas-tugas jabatan,
Sehingga karena tak memiliki kemampuan itu, Abu Dzar ini tak bisa menunaikan urusan-urusan terkait dengan wilayah dan jabatan. Sehingga karenanya maka beliau dimungkinkan besar tak bisa menjaga hak-hak daripada jabatan itu. Nah, jadi imam tuh boleh menilai, ya, boleh menilai orang lain seperti itu. Selanjutnya kata baginda Rasul, wa inni uhibbula kama uhibbu li nafsi, dan sesungguhnya saya Abu Dzar menyenangi untuk dirimu apa yang ku senangi untuk diriku. Jadi artinya, ya, menilai diri saya pengen itu ada di diri kamu. Kalau saya pengen selamat, ya kamu pun senang tidak celaka, maka saya pun senang kalau dirimu tidak celaka, gitu ya. Selanjutnya kata Rasulullah, nah ini larangan kepada Abu Dzar secara khusus. La ta'amaranna alasnain wala tawalayyanna mala yatim. Abu Dzar, kamu karena lemah maka jangan mau diangkat menjadi hakim untuk dua orang yang sedang berselisih, dan kamu jangan coba-coba mendekati mengurusi harta anak yatim. Ini larangan khusus semula kepada siapa? Kepada Abu Dzar. Paham Pak ya? Awas Pak, ini Bapak jangan punya gambaran Abu Dzar nih dalam hal ini harus paham. Abu Dzar nih sahabat senior, terkenal zuhud. Zuhud itu apa? Tak begitu hirau dengan kehidupan dunia. Bahkan katanya Abu Dzar ini pernah berfatwa, fatwa kan tidak mengikat ya, pernah berfatwa haramnya ngumpulin harta. Wow, saking zuhudnya ya, meskipun harta tersebut dizakati gitu. Oh, itu saking zuhudnya Abu Dzar. Paham Pak? Jadi kalau ngurus kekuasaan nanti Pak, semana itulah. Saya ada cerita ini tapi tak usah nyebut nama ya. Beliau ini Pak Quran hafal, hadis banyak, memahami Quran boleh lah, terkenal kan. Tapi untuk memanage satu instansi itu tak ada talentanya di situ. Jadi ketika urusan instansi, urusan administrasi, betul lah, itu diserahkan kepada beliau, berat, mandek. Tapi kalau untuk pemikiran luar biasa. Paham Pak ya? Jadi belum tentu orang yang mengerti, betul lah, mengerti cara ngajar, mengerti teori, belum tentu ya secara administrasi dia bisa memanagenya. Nah, maka pentinglah istilahnya bahasa ketua kemarin apa, open bidding ya, open bidding, ada paper zakat, betul lah. Paper zakat itu biasanya kan yang ditunjuk nih senior ya, yang tahu perjalanan dalam berorganisasi, tahu person orang. Nah, itu. Supaya itu tadi tidak menyerahkan urusan kepada yang bukan ahli. Nah, Abu Dzar tak begitu hirau lah dengan kehidupan dunia itu ya, makan asal makan, pakaian asal berpakaian gitu.
tak tahu tek-tek bengek ngurus kehidupan dunia. Nah, maka kata Rasulullah, kamu jangan menjadi penengah di antara dua orang. Jangan jadi hakim di antara dua orang. Hakim ini kan harus mau ribet, Pak. Betul lah. Coba pernah ada tak jadi saksi dalam sidang? Capek kan ditanya hakim. Betul lah. Kalau banyak pertanyaan tuh kan orang-orang zuhud tak pasti seneng, Pak. Dari sisi keahlian di bidang itu, Rasul melihat Abu Dzar ini tak ada talenta untuk itu. Maka kata beliau, kamu jangan menjadi penengah. Kemudian sekarang harta yatim, kamu jangan coba-coba mendekati ngurusi harta anak yatim, meskipun itu anak yatim yang punya harta itu adalah karib kerabat. Awas, Pak, ini kan hitopnya kepada Abu Dzar, ya, hitopnya dalam kadang dari riwayat Bukhari kan gitu, ana waka filul yatim fil jannati hakada, saya dan orang yang ngurus anak yatim di surga tuh kayak ini dengan ini, dekat kali gitu ya, berarti bisa melihat Rasul. Betul lah. Saking dekatnya dia dengan Rasulullah, digambarkannya antara jari tengah sama jari telun. Saya dan orang yang mau ngurus anak yatim seperti ini. Tapi ternyata, betul lah. Tapi ternyata Rasul minta dengan Abu Dzar, jangan coba-coba kamu dekati. Kenapa? Karena mungkin Rasul melihat tak ada talenta, tak ada keahlian, ya, tak ada skill, tak ada apa sekarang bahasanya itu, apa namanya? Kalau kita tes CPNS ada apa namanya? Ada tak ada kompetensi di bidang itu. Paham Pak ya? Maka ada hadis terkenal, ida wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiris sa'ata. Idza apabila wusidal amru, diserahin urusan, ila ghairi ahli, kepada yang tak memiliki keahlian di bidang urusan itu, fangtadiris sa'ata, tunggulah saatnya kehancuran, tunggulah saatnya kiamat, tunggulah saat kehancuran. Paham ya? Jadi keahlian itu penting. Muta'ahilun lahu, memiliki kompetensi dengan jabatan yang disodorkan itu adalah satu hal yang sangat menentukan sukses tidaknya wilayah atau jabatan itu berjalan. Gitu. Jadi ada juga banyak lah. Jalan sih jalan, tapi tak sehebat yang ahli. Masih mending lah. Sarjana agama tapi ngurus uang, kan gitu. Itu kan. Atau sarjana ekonomi ngurus agama. Mendingan mana? Sarjana agama ngurus uang atau sarjana ekonomi ngurus agama? Sarjana agama ngurus uang daripada sarjana ekonomi ngurus agama. Jadi segulir ya. Nah, gitu. Tapi mending lah. Kalau SE, SAG ini tuh kan gelar-gelar formal ya. Mudah-mudahan di sebalik SAG-nya dia kursus akuntan, itulah. Di sebalik SE-nya dia pernah mondok pesantren. Mudah-mudahan gitu. Kalau pesantren kan tak ada gelarnya. Tak ada kita keluar pesantren langsung SAQ misalnya kan, sarjana, atau SIQ, sarjana ilmu Quran, atau langsung jadi kiai lah. Itulah. Nah, ini Islam. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin. Islam yang kita ridhoi sebagai agama nih gini. Jadi bukan hanya ngatur gimana kita nyembah Allah dengan cara sholat, haji gitu ya.
Sampai urusan berpemerintahan, berjabatan pun diatur, ya. Ada batasan-batasan yang harus kita ketahui. Nah, di antaranya itu, jangan nyerahin urusan kepada yang bukan ahlinya. Seperti di sini Rasul ngelarang Abu Dzar untuk jadi hakim, Rasul ngelarang Abu Dzar untuk jadi pengurus harta anak yatim. Sholat rajin, Pak, gitu kan? Sholat rajin, tapi tak pandai ngitung. Terus suruh jadi bendahara, kira-kira lancar tak urusan? Ribet, Pak, nengok angka tuh pusing dia. Betul lah. Soleh tapi tak mengerti urusan yang diserahkan. Jangan itu. Betul lah. Jangan. Paham dah ya? Nah, seperti itu. Jadi ini iktibarnya gitu. Iktibarnya gitu. Abu Dzar tuh soleh banget. Ya, soleh banget. Zuhud. Zuhud. Jangankan harta yang haram, harta yang subuhat, yang halal aja beliau ngambilnya tuh seperlunya aja. Abu Dzar, ya. Itu di riwayat Imam Muslim. Kemudian di riwayat Imam Muslim yang lain masih dari Abu Dzar juga, cuman redaksinya lain. Begini. Abu Dzar pernah meminta kepada Rasulullah, meminta untuk dipekerjakan, gitu. Bahasa Arabnya begini, ya Rasulullah, ala tasta'miluni, tahrid ya. Wahai utusan Allah, angkatlah saya sebagai pegawai. Nah, istiqmal tuh gitu ya. Istiqmal tuh minta Abu Dzar kepada Rasul untuk dijadikan sebagai amil, pegawai. Fadaraba biyadihi ala mankibi. Nah, setelah Rasul mendengar ucapan saya tadi, beliau memukul mankib saya. Ya, mukul itu. Ada banyak katanya makna mukul ini, saking kedekatannya dan sayangnya, betul lah. Yang kedua boleh jadi istibaan, ya. Janganlah minta kayak gitu, mukul. Dekat Rasul ya dengan sahabat. Apa jawaban baginda Rasul? Ya Abu Dzar, innaka dhaif. Abu Dzar, lemah awak. Lemah awak. Untuk jadi amil nih awak nih lemah, tak bisa. Apa maknanya? Rasul melihat tidak ada keahlian dalam apa yang Abu Dzar minta, maka beliau tak izinkan untuk memegang satu jabatan, satu pekerjaan. Jujur ya, Rasul sayang karena sayang. Wa innaha amanah. Abu Dzar, berikutnya kamu harus tahu bahwa amal jabatan itu adalah amanah. Amanah saat kamu hidup di dunia yang harus kamu pertanggungjawabkan kepada orang yang menerima amanah itu. Itulah. Jadi amanah itu harus dijaga. Menjaganya itu perlu keahlian. Betul lah? Perlu kemampuan. Ngejaga amanah itu kan gitu. Menunaikan sesuai dengan yang semestinya. Memberikan sesuai dengan yang seharusnya. Amanah itu kan gitu. Berat ya. Jadi kalau ngaji hadis ini berat kita jadi pejabatnya, Pak. Ya pejabat tuh tak harus pejabat daerah lah, betul ya.
apa yang diamanahkan kepada kita tuh jadi seksi, jadi apa, betul lah? Itu amanah. Ketua Karang Taruna, ketua apa lagi Ustaz? Ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, ketua pagu yuban, itu kan amanah-amanah juga, betul lah? Bahkan saking banyaknya amanah kita sampai tak ngerti lagi apa jabatan kita di situ tuh. Saking banyak SK loh. Allah. Kalau tak kena bagi merajuk gitu. Padahal waktu kena bagi pun kita tak ada buat juga. Tak ada namaku di sana kan. Nah, itu. Nah, ini alasan-alasan Rasulullah menolak permintaan Abu Dzar. Kamu tuh tak ada keahlian di situ, kamu lemah, tak bisa tunai. Kemudian ini amanah loh Abu Dzar, gitu loh. Padahal kita yakinlah Abu Dzar itu tak ada minta amal, minta pekerjaan kepada Rasul, minta jabatan tuh untuk kepentingan diri. Betul lah? Orangnya zuhud kok. Betul lah? Jadi larangan Rasul tuh bukan karena melihat Abu Dzar takut korupsi, takut memperkaya diri, takut nepotisme, bukan. Tapi semata-mata karena Rasul melihat tidak ada ahliyah, tidak ada keahlian, tidak ada kompetensi untuk Abu Dzar di bidang yang dia minta. Selanjutnya ini alasan ketiga Rasulullah kepada Abu Dzar. Kenapa tak mau ngasih jabatan itu kepada beliau? Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Dan sesungguhnya Abu Dzar, jabatan itu di hari kiamah nanti akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Khizyun itu kehinaan, nadamah penyesalan. Di hari kiamah, amanah yang kamu minta ini nanti akan menjadi kehinaan bagi dirimu dan akan menjadi penyesalan bagi dirimu. Untungnya tak titik, ya. Ada lanjutannya. Kalau titik di situ selesai begitu. Betul lah? Illaman akhazaha bihaqqiha wa adallazi alaihi fiha. Kecuali orang yang ngambil amanah tersebut secara hak. Apa artinya? Muta'ahhilun fiha. Dia memiliki keahlian di amanah yang dia ambil. Gitu loh. Menteri Kominfo, ya dia ngerti tentang informasi dan teknologi, gitu loh. Menteri Keamanan ngerti bagaimana mengamankan negara. Menteri Dalam Negeri ngerti bagaimana ngatur dalam negeri, gitu loh. Paham Pak ya? Nah, itu artinya illa man akhadha bihaqqiha. Kecuali orang yang ngambil amanah itu sesuai dengan keahliannya. Tapi tak titik juga, ada lagi yang kedua, wa addallazi alaihi fiha. Selain ahli juga dia menunaikan amanah tersebut dengan semestinya, tidak mencurangi amanah. Bahasa sekarang apa? Kompetisinya, apa namanya tadi? Nah, susah ya. Kompetensinya ada. Ini karena pendengarnya kan di Facebook nih, jadi harus agak ngerti sedikit orang kan. Ini gaya Edi ini di Facebookin nih Pak. Gitu. Sempat salah saya, bahaya Ustaz. Gitu kan? Dia punya keahlian, berkompetensi, betul? Ya sekarang mah kompetensi itu kan dibuktikan dengan gelar, gitu ya. SH, SHI, SPD, SPDI, SAG. Kalau dulu kan SH, SE, gitu kan? MA, ada lagi LC, itu kan? Apalagi Ustaz, doktorandus, insinyur, dokter hewan, gitu kan, dokter hewan, apa lagi,
dokter gigi, gitu. Kayak gitulah. Jadi ilaman akhadha bihaqqiha tuh gitu. Dia spesialis paru karena memang dokter paru. Jangan spesialis gigi ngobatin paru. Wah, kan gitu. Itu kan tidak bihaqqiha ngambilnya. Gitu. Paham ya? Bahaya nanti. Kemudian wa'adalladzi alaihi fiha. Nah, ini bahasa kitanya apa? Integrity, ya. Punya integritas. Artinya amanah itu betul-betul ditunai dengan semestinya. Kalau memang BLT itu harus sampai kepada yang sudah tersebut, sudah sampai, tidak ada yang mampir ke kocek pribadi, tidak ada yang nyangkut, tidak ada yang tak sampai, tidak ada yang dimanipulasi. Nah, kalau ngambil amanah tuh ada dua syarat tadi, akhadha bihaqqiha, kemudian adzalladzi alaihi fiha, punya kompetensi di bidangnya, kemudian punya integritas dalam amanah tadi, maka insya Allah di akhirat nanti amanah tersebut tidak menjadi khizyun dan tidak menjadi nadamatu, tidak menjadi kehinaan dan tidak menjadi apa? Penyesalan. Maka saya sampaikan kemarin ya, bahwa ternyata larangan ngambil amanah itu, betul, haramnya itu atau makruhnya itu bukan zatiahnya, melainkan karena faktor eksternal, betul. Sehingga hukum asalnya jabatan, hukum asalnya wilayah itu bukan haram tapi mubah. Cuman Rasul ngasih warning dengan kita, hati-hati gitu loh. Nah gitu, jangan karena mubah lalu kamu ngambil seenaknya saja, ada bahaya-bahaya. Nah, bahayanya itu yang oleh Imam Nawawi disitir dari ayat Quran. Apa itu? Uluwan wa fasadan. Ketika wilayah kekuasaan, ketika jabatan kita pegang, di situ kemungkinan besar ya itu bisa menjembatani kita kepada ketakaburan dan kerusakan. Itu Pak ya. Nah, itu biar kita proporsional ya, biar kita proporsional. Sehingga karenanya jangan Bapak mencemeh kiai yang jadi pejabat, betul lah, ustadz yang jadi anggota dewan, jangan gitu. Kita harus proporsional, jangan suzon. Kiai ini senang dunia, ngapa dia jadi hati? Jangan. Boleh jadi beliau merasa yuta'ayyan alaih, jabatan itu wajib direbutnya. Kenapa? Analisa beliau, wah bisa jadi kan, ijtihad beliau melihat perjalanan politik di kampungnya, di kabupatennya, di kotanya, di wilayah gubernurannya ini dari waktu ke waktu nih gitu kan, tak ada peningkatan, coba aku turun. Wah, dengan konsep, betul lah. Kita harus punya apa? Husnuzon begitu, betul lah. Harus ada baik sangka. Jangan kiai turun, ustadz turun di panggung politik. Waduh, kacau kiai ini kan. Oh, gitu jangan. Betul lah. Kan politik tuh pasti ke wilayah kan. Yang dikejarnya dari berpolitik itu apa? Kekuasaan. Betul lah. Kekuasaan. Nah, kekuasaan itu bukan perkara haram, Pak. Kekuasaan itu perkara yang mubah. Tinggal mau dipakai kemana. Betul lah. Mau menjembatani kebaikan atau justru untuk menjembataninya kita sampai kepada ketakabur. Bapak dengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad, betul lah. Gitu. Pernah Bapak dengar atau UAS ya? Gitu. Ketika punya jabatan diam, setelah pensiun baru aduh nyesel katanya dulu. Katanya nyesel sekarang mah tak ada guna. Coba kalau lagi punya jabatan tuh kita buat perda tentang apa kan, yang punya manfaat banyak untuk masyarakat, untuk orang miskin, untuk anak-anak TPQ katanya kan. Nah, itu bisanya itu ketika kita jadi pejabat. Kalau jadi rakyat mah kan hanya teriak. Betul lah. Jadi perda dan enggak. Bapak sampai keluar darah dari hidung aja teriak-teriak tadi dengar Pak. Karena kita punya suara tak punya kekuatan.
Oh gitu ya. Jadi awas, berpolitik itu bukan haram. Ya, berpolitik itu bukan haram. Cuman tak usahlah kampanye dalam masjid gitu aja. Betul lah. Usah kampanye dalam masjid. Sebab apa? Sebab jamaah itu tak sama senang dengan kita. Betul lah. Itu. Boleh jadi Pak Imam ke si A, makmumnya ke si B. Betul lah. Atau boleh jadi si makmum ke si A, Pak Imamnya ke si B. Nanti kan bisa jadi kacau. Tapi tentang berbicara tentang pentingnya berpolitik di masjid silakan, tidak ada masalah. Ya, politik itu apa? Siasah. Ya, politik itu siasah. Mensiasati itu apa? Mengakali itu apa? Mengatur, berpikir tentang bagaimana dunia ini bisa maslahat, akhiratnya bisa selamat. Nah gitu. Tujuan politik ngakalin supaya dunia ini maslahat, akhirat selamat. Nah itu siasah. Makanya Pak, kalau kita jadi pemimpin kemudian adil, betul lah. Itu ngumpulnya itu bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Ada di salah satu dari 7 golongan yang dapat naungan Allah kelak di hari akhir. Kalau kita menjadi pemimpin yang adil, duduk dalam jabatan pemimpin ini berpolitik. Kecualilah zaman Bani Israel. Kalau Bani Israel dulu itu SK-nya tuh dari langit Pak. Betul lah, sebagian lah ya. Seperti siapa? Raja Tolut. Betul lah, Tolut tuh kan dari langit katanya Pak SK-nya. Tabut tuh turun dari langit menuju rumah Tolut. Kalau sekarang jangan berharap begitu. Betul lah. Nunggu peti datang dari langit ke rumah siapa turunnya, jangan. Sekarang mah melalui one man one vote, satu orang satu suara. Itulah, satu orang satu suara. Makanya 2024, betul lah. Ini kan bukan kampanye nih, ngasih tahu hak Bapak sebagai warga negara Indonesia. Turun ke TPS, pilih wakil rakyat, pilih presiden, pilih gubernur, pilih wali kota, pakai nurani Bapak, pakai nama Allah. Betul lah. Kemudian kalau kalah jangan ngamuk. Betul lah. Kan dah pakai nama Allah, masa pakai nama Allah ngamuk. Betul lah. Nah, udah pasrah. Kan kemarin sudah dikasih ilmunya, was'alullahalladzi lakum wa innallaha sa'iluhum ammastarahum. Betul lah. Nah gitu. Kalau mereka tak sesuai dengan keinginanmu, dah minta aja sama aku, kata Allah, apa yang menjadi hak-hak kamu, jangan laknat mereka. Betul lah, biar aku yang menghadapi penguasa-penguasamu yang dolim itu, gitu Pak. Jadi kita punya Allah sebagai rakyat nih, tak usah risau. Betul lah. Nah, cuman kita rajin-rajin aja minta dengan Allah, ya Allah beri petunjuk, ya Allah beri petunjuk mereka, gitu. Jangan malah melaknat, gitu ya. Itu kacau kalau melaknat. Tak ada baiknya. Lanjut ya. Hadis terakhir ini di riwayat Muslim yo, sekarang di riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innakum satahrisuna 'alal imarah. Nah, ini mukjizat Rasul. Rasul ini berbicara ini sebelum kenyataan ini terjadi. Maka pakai innakum satahrisuna 'alal imarah, sesungguhnya kalian akan benar-benar berambisi untuk memegang imarah, memegang jabatan. Yang zaman sahabat hidup ketika dibimbing oleh Rasul, justru mereka ini takut memegang jabatan. Tapi Rasul pastikan bahwa kalian nih gitu. Satu taswib namanya, ya. Taswib itu artinya akan, ya. Nah, ini mukjizat Rasulullah. Beliau bincangkan sesuatu yang belum terjadi saat itu, dan ini nyata.
Betul lah. Kalian ini akan menjadi orang-orang yang berambisi untuk mendapatkan jabatan. Nah, selanjutnya kata Rasulullah, wasatakunu nazamatan yaumal qiyamah, dan jabatan yang kamu kejar itu di hari kiamah nanti akan menjadi penyesalan. Awas Pak, ini kalimah umum, lafad umum ya. Bapak jangan telan-telan bulat-bulat ini. Ada kaidah begini, ma min amin illa lahu mukhassisun, atau ma min mutlaqin illa lahu muqayyidun. Tidak ada lafaz umum kecuali dia punya pembatas. Tidak ada lafaz mutlak kecuali dia punya muqayyid. Paham? Jadi ini kan lafaz umum. Sesungguhnya kalian ini benar-benar akan menjadi orang yang rakus dengan jabatan, dan sesungguhnya jabatan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Apa semua jabatan jadi penyesalan di hari kiamat? Tidak. Akhadhaha bihaqqiha wa addalladzi alaihi biha. Paham Pak? Kecuali kalau dia mengambil jabatan itu sesuai dengan keahliannya dan dia punya integritas di dalam melaksanakan amanah tersebut, jabatan tersebut. Ini contoh gini, katanya semua orang yang meninggal masuk kubur pasti akan ditanya oleh malaikat di kubur itu, betul lah? Coba menurut Bapak, apa semua orang termasuk para nabi, para rasul? Kira-kira lah, itulah. Kira-kira Nabi Muhammad ditanya enggak dalam kubur? Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Diriku, kan mungkin. Tahu enggak? Nah itu kan umum tuh, betul lah. Gitu. Setiap orang sampai di hari kiamat tuh pasti akan dihitung. Apa semuanya? Termasuk para nabi? Tidak juga, betul lah. Para nabi itu takkan dihitung lagi, betul lah. Takkan ditimbang lagi, pasti mereka langsung masuk ke dalam surga. Maka ada dari, jangankan nabi, umat rasul pun ada lebih dari 70.000 yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Paham Pak ya? Ingat-ingat tuh patokan itu, ma min amin illa lahu, ma min amin illa lahu muqayyid, ma min mutlak illa lahu muqayyid. Tidak ada lafaz am kecuali ada mukhassis, tidak ada lafaz mutlak kecuali dia ada punya pembatas. Hilang dua syarat tadi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.